Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib. Dan di video kali ini adalah ringkasan dari video-video saya yang membahas tentang lem ya. Lem untuk sandal dan untuk sepatu ya. Karena di luaran sana banyak kawan-kawan yang masih belum paham dalam menggunakan lem ya. Makanya kali ini saya akan membahas tentang penggunaan lem sepatu dan sandal. Dan ini saya bercermin atau menurut pengalaman saya pribadi ya. Sebagai contoh di sini saya akan mengasih contoh sandal Fladeo ini ya. Sandal Fladeo dan sepatu nih. Sepatu Ardiles ya. Sepatu ini masih saya press ya ini ya. Sebagai contoh adalah sandal Fladeo dan sepatu Ardiles. Jika kawan-kawan menjumpai atau sepatunya mengelupas di bagian ini ya, ini yang saya buka dulu ya. Ini tadinya mengelupas ya, karena sudah saya lem sudah rapat. Jika kawan-kawan menjumpai ya bagian ini mengelupas ya, ini sudah saya lem ya, ini masih ada bekas-bekasnya. Itu lem apa yang cocok ya, pasti bingung ya, nanti akan saya bahas. Dan jika kawan-kawan mempunyai sandal, biasanya strap atau ininya ya, strapnya bagian sini itu lepas ya, karena di sini tekanannya sangat kuat, biasanya dia bisa lepas duluan ya bagian ininya. Terus lem apakah yang cocok ya? Mari kita simak di meja pengerjaan agar saya mudah dalam menyampaikannya ya. Oke ya, ini sudah di meja pengerjaan dan di sini ada lem-lem yang biasa saya gunakan ya. Ini adalah contoh lem yang biasa saya gunakan. Pasti kawan-kawan sudah tidak asing lagi dengan lem-lem ini ya. Ini lem apa? Pasti kawan-kawan sudah tidak asing ya. Ini lem-lem yang biasa saya gunakan ya, gunakan untuk mengelem. Terus peruntukannya apakah sama? Ini tiga jenis ini peruntukannya beda. Jadi jangan samakan lem Loctite ini dengan lem K2 itu kuat mana, itu nggak bisa dibandingkan ya, tidak bisa dibandingkan karena kedua jenis lem ini beda ya, beda jenisnya, beda untuk peruntukannya. Apakah lem Fox dengan Loctite ini kuat mana? Ini juga beda peruntukan ya, jadi menurut saya tidak bisa membandingkan antara Loctite dan Fox ya. Dan semua lem di sini tidak bisa dibanding-bandingkan ya. Kalau Hanako ini sama K2 itu sama ya. Isinya sama, cuman beda mereknya saja ya. Oke, akan saya jelaskan tadi yang awal-awal sudah saya jelaskan ya. Untuk kita ketika mempunyai sepatu seperti ini, sepatu Ardiles atau sepatu apapun yang bagian solnya itu pilon atau eva. Ciri-ciri pilon atau eva adalah empuk seperti ini ya, kayak busa, kayak gabus, itu dia pilon atau eva. Dan bagian uppernya itu dia seperti ini ya, kain ya, kain, entah itu kain rajutan, entah itu bahan kain, pokoknya intinya itu ketika lepas antara sol pilon dan bahan upper kain ini, lem yang cocok adalah lem putih seperti ini ya, lem K2 atau lem Hanako seperti ini. Ini lem yang cocok dan lemnya adalah bening seperti ini ya. Ini lem yang cocok. Nah, bening seperti ini ya. Ini lem yang cocok bening seperti ini ya. Ini lem yang cocok. Sama sekali tidak merekat ya, tapi ketika langsung ditempelkan, ketika dipres, saya tadi pakai binder clip ini kuat ya. Ini ya, ini kuat. Ketika dioleskan langsung dipres ya, untuk yang jebol di bagian sini ya. Terus kita beralih ke sandal dulu ya. Sandal. Ketika kawan-kawan mempunyai sandal yang strapnya kain seperti ini, bahan dari kain, entah itu kain rajutan, entah itu kain apa, pokoknya intinya kain, ketika lepas dan solnya ini
TPR atau karet ya, TPR atau karet. Ketika lapis ini bisa dikasih lem ini juga ya, sangat cocok lem putih ya. Lem putih karena dia sangat merekat untuk bagian kain, dan ini juga sudah saya lem ya, ini ada bekas-bekasnya ya. Dan ini ya, ini sudah saya lem, sebenarnya bagiannya itu dia sudah ada yang lepas ya, tapi ketika dilem pakai ini dia sudah kuat kembali ya. Tapi setelah dilem harus dipres ya. Terus Bang, apakah lem putih ini bisa untuk ini ya, mengelem bagian bawah antara ini kulit kulit apa nih ya, pokoknya kulit bertemu dengan bagian ini karet? Jawabannya adalah bisa. Yang jelas harus dipres dulu, tapi itu sangat menunggu lama banget ya, sekitaran 2-3 jam lah ya, lama ya, agar mendapatkan hasil yang maksimal, karena semakin lama itu semakin kuat. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan tarik di sini. Bang, apakah lem Loctite bisa digunakan untuk sepatu ini? Di mana menggunakannya? Ketika kawan-kawan lepas di bagian sini, kawan-kawan saya himbau ya, jangan memakai lem Loctite ini, terutama di bagian sol pilon atau sol eva yang ketemu upper bahan kain seperti ini. Jangan pernah, karena apa? Karena lem ini bisa mengeras ya. Lem ini bisa mengeras dan tentunya akan merusak sifat alami kain ini ya. Lah, gimana kalau yang bagian belakang ini? Bagian belakang ini kan ada kulitnya. Kalau ada kulitnya seperti ini, kita bisa memakai lem Loctite, tapi jangan terlalu banyak. Ketika dilem langsung dipres, karena ini sekitar 1 menit saja dia sudah mengering banget ya, sudah tidak perlu berjam-jam ya, dan tidak perlu dipres pakai alat pres, hanya pakai tangan seperti ini dia sudah bisa kenceng banget ya. Tapi ingat, untuk bagian bagian kulit seperti ini ya, kulit imitasi seperti ini, kulit yang tidak menyerap air ya, yang tidak menyerap air. Dan ini juga ya, bagian eva pilon tidak menyerap air. Dan lagi, Bang lah, kalau bagian solnya itu ada yang sobek atau ada yang patah-patah di bawah sobek, itu lem yang cocok yang mana ya? Jangan memakai lem putih ini, jangan memakai kedua lem putih ini, karena lem putih seperti ini dia tidak cocok nih ya. Lem putih seperti ini dia tidak cocok untuk mengelem di bagian sol yang retak atau sol yang patah ya, atau yang teriris ya. Yang cocok itu lem apa? Yang cocok itu lem Loctite ya, lem Loctite untuk mengelem bagian sini ya. Outsole ketemu outsole ya, outsole bahan eva atau pilon itu cocok semua. Dan apakah sol pilon ini akan terbakar? Jawabannya adalah tidak ya, tidak terbakar. Bang, apakah kita cocok pakai lem fog? Jawabannya adalah tidak ya. Jangan memakai lem fog untuk menempelkan bagian sol yang patah atau sol yang sobek. Bang lah, terus gimana kalau yang mengelupas di bagian bawah ini ya, bagian ini ya, bagian ini, apakah kita bisa memakai lem Loctite? Jawabannya adalah bisa. Yang jelas kita harus mengelemnya itu sedikit saja loh. Oh, sedikit saja? Iya, kalau banyak nanti akan melebar kemana-mana, karena lem ini sedikit saja sudah kuat banget. Bang, apakah kita bisa pakai lem fog? Jawabannya adalah bisa. Ketika kita mau memakai lem fog di bagian sini, tapi tapi harus sekalian dijahit. Kalau hanya dilem saja, lem fog ini sangat kurang untuk mengelem di bagian seperti ini ya. Harus sekalian dijahit. Kalau ini juga menurut saya kuat, tapi harus dipres lama ya, lem-lem bening ini. Kalau nggak dipres lama dia akan tidak terlalu kuat, tapi kalau sudah dipres lama kuatnya kuat sekali pokoknya intinya. Oke, lanjut. Dan jika bagian sol bawah ini yang putus atau patah,
Yang jelas kita harus memakai lem Loctite, tidak ada lem lain ya di sini. Ini nggak cocok, yang cocok adalah Loctite. Bang, lah gimana? Lem fog itu cocoknya untuk apa sih sebenarnya? Kok ketika eh, memakai lem fog harus sama dijahit? Iya, kalau memakai lem fog harus sama dijahit. Kalau enggak kurang cocok. Lah lem fog itu peruntukannya cocoknya itu buat mana sih? Nah, ini saya akan jelaskan. Lem fog itu cocoknya untuk kita seumpama mengelem bagian ini ya. Nih, contoh misal bagian dalam ini. Nah, yang ada busa-busanya seperti ini. Ini kan ada busa nih ya. Kita lem busanya dengan bagian sepatu sini. Ini sangat cocok banget, sangat pokoknya lem fog ini kalau kita untuk mengelem busa-busa dalam seperti ini ya, di bagian busa dalam seperti ini dia akan kuat banget ya. Dia akan kuat banget ya, cocok untuk mengelem itu. Terus apalagi bang, lem fog itu cocok banget untuk mengelem bagian ini, bagian insole. Seumpama kawan-kawan insole kan kadang terdiri dari dua ya, terdiri dari bahan kain ini, kain luar ini ya, ada kain luar dan ada busa dalam ini ya, ada semacam sponnya ya, busa lah. Ini cocok ketika ini lepas, lem fog ini cocok untuk mengelem bagian ini ya, sangat cocok banget. Dan apalagi lem fog itu cocok untuk menempelkan bagian insole ke sini ya. Nah, seperti ini. Insole ke sini. Contoh misal kita lem bagian sini sama bagian sini ya, nunggu kering terus kita tempelkan, dan bagian insole ini dia akan tidak kemana-mana, tidak akan lari-lari. Jadi cocok untuk yang ini ya, cocok untuk yang bagian insole ataupun bagian dalam busa-busa seperti ini ya. Kalau luar pun bisa tapi harus sama dijahit. Terus kalau kawan-kawan yang masih penasaran lem fog itu isinya seperti apa sih ya, kita buka saja. Isinya seperti ini, dia kuning ya, menguning seperti ini. Dan ini harus biar kering dulu, nanti dia bisa menempel ya. Kalau ini harus tunggu kering dulu bang. Sekali lagi, apakah lem Loctite ini itu sangat aman di tangan? Nah, itu pertanyaan yang bagus ya. Apakah lem Loctite ini sangat aman di tangan ya? Karena biasanya lem super kayak lem G, kayak lem apa itu di tangan dia bisa mengeras di tangan dan susah dibersihkan, dan tentunya akan membuat tangan kita, jari kita menjadi panas ya. Karena ini biasanya kalau kita kasih ke kain seperti ini akan agak sedikit kebakar kalau itu pakai lem G. Dan kita buktikan ya, ini di tangan saya ya, di tangan saya akan saya buktikan. Nah ini ya, ini sudah netes ya segini. Ini aman banget ya. Bahkan dia nggak lari kemana-mana ya, dia aman di tangan saya saja karena dia agak kental ya. Dan tangan saya nggak merasa terbakar ya, dan tangan saya nggak merasa panas ya. Walaupun lem Loctite ini saya kasih di tangan. Oke, ini akan saya lapkan ke meja saja seperti ini ya, dan aman ya. Tangan saya aman ya, tangan saya aman. Dan apakah ketika dikasih lagi dia akan mengeras tangan saya? Dicoba saja ya, coba lagi. Nah ini saya kasih lagi, dia aman lagi ya, dia nggak kemana-mana. Jadi intinya ada perbedaan antara lem G dan lem Loctite karena perbedaan harganya juga jauh. Jadi ya seperti ini ya. Jadi aman-aman saja di tangan, dan kawan-kawan jangan bingung lagi, jangan ragu lagi, dan tangan saya tidak apa-apa ya. Tangan saya tidak apa-apa ya. Dan ini tentunya mudah dibersihkan ya. Dibersihkan mudah, pakai aseton nanti dia bisa bersih. Dan tentunya dia tidak mengerak banget seperti lem G, walaupun agak sedikit mengeras ya. Tangan saya agak sedikit mengeras tapi masih aman, tidak panas ya. Jadi seperti itu. Inilah lem-lem yang ada di sol sepatu saya, dan inilah contoh sepatu yang sudah saya lem. Tapi ini contohnya saya lem memakai lem K2 ya. Tapi intinya seperti itu. Ketika kawan-kawan mau mengelem pakai Loctite, sudah saya jelaskan tadi ya, di bagian mana saja yang cocok Loctite, di bagian mana saja yang cocok untuk lem K2, dan di bagian mana saja yang cocok memakai lem fog ya. Silakan kawan-kawan nanti dipilih sendiri ya. Rusaknya di bagian mana, silakan ambil lem yang cocok, yang tepat biar tidak salah lagi. Oke kawan-kawan, mungkin itu yang bisa saya share, semoga bermanfaat. Jika kawan-kawan ada tambahan, ada hal-hal, ada tentang lem yang mungkin lebih pinter ya, bahkan banyaklah di luar sana yang lebih berpengalaman daripada saya, silakan di-share, karena share-sharenya kawan-kawan itu sangat membantu buat kawan-kawan kita yang tidak tahu masalah lem, yang ingin mengelem sepatunya tapi lagi mencari-cari lem yang tepat. Oke ya, saya Iris, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.